namanya? Eh, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Yogi Oktavianto Soekardi sebagai dosen pengampu dari eh, mata kuliah Digital Marketing, dan yang saya hormati rekan sekalian dari ABIS 11. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan laporan hasil kampanye kami yang berjudul Cheese Crispy Launching eh, dari Dapur Maido, untuk pemenuhan tugas mata kuliah digital marketing ujian akhir semester, dan berupa proyek kelompok. Dari kelompok kami yaitu ada Ibu Mira Setiwati, Ibu Lili Suryani, Ibu Sari Rahyutriwati, saya Syifa Ibu Wiwi Lestari akan menyampaikan produk Cheese Crispy ini seperti apa. Berikut dengan sedikit pemaparan profil Dapur Maido, karena beliau adalah sebagai owner dari Dapur Maido. Kepada Ibu Wiwi, kami persilahkan. terima kasih Bu Siva Oktaviani. Perkenalkan saya dengan Wiwi Analestari, nomor induk mahasiswa 209 22462. Dapur Medo adalah bentuk usaha kuliner yang saya rintis dari 2016, di mana awalnya adalah penjualannya makanan berat ya. Namun dengan seiringnya waktu, kami menambah menu yaitu ada makanan ringan, kacang mete, kacang bawang, dan yang baru launching adalah cheese crispy. Kenapa saya milih dengan cheese crispy? Karena mengingat untuk namanya cheese sendiri itu banyak yang menggemari gitu. Dan cheese crispy ini adalah produk yang menurut saya pribadi adalah insya Allah bahkan akan lebih 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 banyak peminat ya. Karena apa? Perpaduan keju edar dan keju cheddarnya itu yang membuat sekali gigitannya itu nikmat. Seperti itu sih. Dan cheese crispy ini perlu saya mungkin paparkan bisa bertahan hingga 6 bulan dengan tentunya dengan perekat yang kemasannya harus rekat ya. Karena insya Allah semuanya bisa aman dan nyaman dengan kondisi 6 bulan itu sudah diuji coba sebelumnya. Untuk cheese crispy ini sendiri penjualannya alhamdulillah sudah sampai di luar Bandung dan membuat memuaskan sendiri adalah peminatnya sekali order langsung dengan jumlah yang besar. Besar harapan kami agar cheese crispy ini semakin booming seperti itu. Untuk berikutnya, pemaparan selanjutnya adalah dengan Ibu Lilis Suryani. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Lili Suryani dengan nomor NIM 209222440. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tujuan kampanye dari produk baru, yaitu yang bernama Cheese Crispy dari Dapur Maido. Tujuan umumnya yaitu meningkatkan kesadaran produk baru dari Cheese Crispy Dapur Maido. Tujuan lengkapnya yaitu tergabung dalam sebuah kata SMART yang artinya S, meningkatkan kesadaran produk baru kami yaitu Cheese Crispy. M, artinya sebanyak minimal 100 pelanggan dalam 1 minggu ke depan. A, artinya dengan strategi pemasaran yang melibatkan promosi di media sosial. R, artinya memperluas pangsa pasar kami di segmen produk baru. Yang T artinya dari tanggal 10 Juli sampai dengan tanggal 12 Juli 2024. Meningkatkan kesadaran produk kami yaitu Cheese Crispy sebanyak minimal 100 pelanggan dalam seminggu ke depan.
Semoga bisa tercapai. Dengan menetapkan tujuan menggunakan metode SMART, perusahaan dapat lebih fokus dan memiliki panduan yang jelas untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang selanjutnya yaitu profil target audiens. Dapur Maido telah memiliki pangsa pasar yang beragam sesuai produk yang telah dipasarkan. Khusus untuk produk baru ini, Dapur Maido memiliki beberapa kriteria untuk target audiens Cheese Crispy. Yang pertama yaitu usia 20-60 tahun. Yang kedua yaitu perempuan atau laki-laki. Yang ketiga, domisili Bandung. Yang keempat, mahasiswa atau pekerja. Yang kelima, minat penggemar film atau sering mengobrol bersama rekan-rekannya. Dengan target di atas, tidak menutup kemungkinan bagi pelanggan yang berusia kurang atau lebih dari sasaran, berdomisili di luar kota Bandung, bukan mahasiswa atau pekerja, dan memiliki minat lain. Untuk selanjutnya, dilanjutkan oleh Ibu Sari. Terima kasih. Perkenalkan saya Sari Rahyu Triwati dengan nomor NIM 209-22454. Berikut ini contoh-contoh produk seperti noodles Antel Mandos, Good News, Food Burger, bakso aci Xiaomi tulang rangu, dan What Seeds. Ini ada contoh-contoh produk dari segi warna. Itu adanya kesamaan dengan kemasannya cheese crispy Dapur Maido. Untuk pemilihan platform, yaitu konten yang telah dibuat akan diunggah di media sosial Instagram. Platform Instagram sering digunakan oleh generasi milenial dan generasi Z. Generasi milenial mereka yang lahir pada tahun 1981 hingga 1996. Generasi Z adalah mereka yang lahir pada tahun 1997 hingga 2012. Ini berkesesuaian dengan target audiens dari produk Cheese Crispy dari Dapur Maido. Berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Mira. Baik, terima kasih. Saya Mira Setiawati dengan NIM 209-22441 akan menyampaikan tentang jadwal upload konten yang telah kami buat. Yaitu pada hari pertama, kami launching foto launching CP di Instagram. Kemudian pada hari kedua, kami mengupload video proses pembuatan cheese crispy di Reel Instagram pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada hari ketiga, kami mengupload video pengemasan cheese crispy di Reel Instagram pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kenapa kami mengupload di jam 12.00 waktu Indonesia Barat? Karena di jam tersebut adalah waktu istirahat dan makan siang, sehingga memungkinkan lebih banyak orang berinteraksi di media sosial. Kemudian, key performa indikator adalah tujuan utama untuk meningkatkan brand awareness untuk Cheese Crispy melalui akun Instagram. Dalam KPI utamanya adalah 1. Engagement atau keterlibatan meliputi target, yaitu meningkatkan tingkat interaksi dengan konten Cheese Crispy. Kemudian matriksnya adalah jumlah likes, comments, dan share per posting. Sedangkan target KPI-nya adalah meningkatkan engagement rate atau rasio interaksi dibagi reach sebesar 5% setiap bulan. 2. Follower growth atau pertumbuhan pengikut. Meliputi targetnya yaitu menambah jumlah pengikut atau followers secara signifikan. Matriksnya adalah jumlah pengikut baru yang didapat setiap minggu, sedangkan target KPI-nya adalah menambah 5
pengikut baru setiap minggu selama periode kampanye. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan Siva Oktaviani. Baik, Silakan. terima kasih. Saya akan menyampaikan hasil analisis dari upload dalam seminggu ini. Yang pertama itu kami mengupload konten launching Cheese Crispy ini dengan target jangkauan 100, namun setelah 3 hari penguploadan ternyata jangkauannya hanya mencapai 51 orang dengan jumlah likes itu 17 dan komentar 4. Di mana yang ditampilkan ini merupakan angka yang masih jauh kurang dari target 100 jangkauan. Kemudian yang kedua, hari kedua kami mengupload konten berupa pembuatan dari Cheese Crispy ini. Jangkauan akunnya itu 74 dengan likes 12 tanpa komentar dan tidak ada yang membagikan. Jangkauan akun yang dihasilkan dari video Reels ini lebih banyak daripada feeds, di mana ini sudah mencapai 74 akun, namun masih kurang memenuhi target 100 jangkauan. Kemudian yang terakhir, ini merupakan video feeds, di mana jangkauannya itu baru mencapai 15 dengan like 4, karena ini paling sedikit penayangannya karena baru beberapa jam ditayangkan gitu. Nah, kemudian kami melakukan penguploadan perbandingan di TikTok. Ternyata di platform TikTok itu lebih banyak dan bahkan mencapai berkali-kali lipat dari target, di mana jangkauan penayangannya itu kalau di TikTok untuk yang pertama produk launching ini jangkauannya 2,1 ribu, artinya berarti 2.100 penayangan video dan likes itu mencapai 200. Kemudian untuk yang kedua yaitu berupa pembuatan, jangkauannya ternyata mencapai 1.900 penayangan dan likes-nya itu 135. Dan yang terakhir ini pengemasan, yaitu jangkauannya baru mencapai 16 dan likes-nya baru mendapat 3. Karena memang lagi-lagi konten terakhir ini baru ditayangkan beberapa jam sebelum slide ini atau presentasi ini disampaikan. Tentunya ini akan menjadi bahan evaluasi kami ke depannya, karena tidak atau belum mencapai target yang ditetapkan di platform Instagram, baik nanti bisa diganti atau lebih disesuaikan lagi kontennya. Nah, seperti yang tertera di sini, konten yang kedua yaitu berupa pembuatan dari ini lebih tinggi penayangannya lebih dari 100 kali tayangan, namun interaksinya itu masih kurang dari 100 orang. Terbukti dari likes-nya, kemudian komentarnya, dan yang membagikannya, begitu. Artinya hal ini masih di bawah target yang ditetapkan. Evaluasinya untuk ke depan adalah diharapkan untuk mengoptimalisasi konten Reels di Instagram, baik itu mungkin dilihat dari penyesuaian isi kontennya, yang disesuaikan dengan audiens yang berada di Instagram. Kemudian menggunakan ide yang fresh untuk konten, dilihat dari inspirasi lain yang mungkin dapat diterima oleh audiens yang ada di TikTok ataupun di Instagram. Nah, yang terakhir, mengoptimalisasi platform lain seperti TikTok. Karena hasil dari perbandingan tadi ternyata di TikTok itu lebih banyak jangkauan penayangannya dan likes-nya juga lebih banyak. Ini akan membuka kesempatan baru bagi Dapur Maido, terutama untuk pemasaran Cheese Crispy, bahwa ternyata di TikTok lebih banyak yang menyukai. Begitu yang dapat kami sampaikan. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi, Bu Mei, sebelum ditutup kepada Ibu Wiwi? Oke, terima kasih Ibu Siva Oktaviani. Terima kasih juga buat Ibu Lilis, Bu Mira, dan
Ibu Sari atas pemaparan Cheese Crispy Dapur Medo. Besar harapan saya semoga dengan melalui live ini semakin menusantara produk Cheese Crispy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Mei yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempraktekkan ilmu yang kami dapatkan dari digital marketing ini diterapkan di Dapur Maido. Dan saya pribadi ucapkan kepada rekan-rekan satu kelompok, terima kasih telah bekerja sama untuk menyelesaikan tugas akhir dari digital marketing ini. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.